Apakah Rasul ikut Asy'ari? Ya nggak mungkin, Asy'ari baru hidup abad ketiga Hijriah. Kata kawan, ente mazhab Syafi'i, tapi kok akidahnya Asy'ari? Coba, Syafi'i ikut Asy'ari nggak? Saya sudah sering mengatakan pertanyaan begini, pertanyaan yang bisa menjebak dirinya sendiri. Syubhat itu masuk ke pikiran kita, Pak. Dulu saya begitu. Sampai 2006 saya belum yakin Asy'ari sebagai imam ahli sunnah. Bayangkan, sampai tahun 2006. Jangan sampai Bapak tahun sekarang masih belum yakin juga Asy'ari sebagai imam ahli sunnah. Cukup saya yang terakhir begitu, Pak. Imam Asy'ari itu menulis dalam muqaddimah kitab Al-Ibanah, akidahku ini adalah akidah yang aku riwayatkan dari murid-murid Imam Ahmad. Akidah ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengambil akidahnya dari Syafi'i, Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Imam Bukhari, orang pakai hadis apa? Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Lahir akhir abad kedua, wafat pertengahan abad ketiga. Sebelum Imam Bukhari, ikut sunnah lewat siapa? Lewat Imam Syafi'i. Imam sunnahnya Imam Syafi'i. Coba lihat gelarnya Imam Syafi'i, Imamus Sunnah. Keberhasilan seorang guru jika muridnya lebih populer darinya, lebih terkenal dalam hadis darinya. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i punya murid Al-Qarabisi, punya murid Al-Humaidi, mereka punya murid namanya Al-Bukhari. Al-Bukhari lebih terkenal dalam hadis daripada kakek gurunya Al-Imam Syafi'i. Walaupun Bukhari punya kitab Tauhid di Sahih Bukhari, tapi yang lebih terkenal sebagai imam Tauhid adalah murid dari muridnya, yaitu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu berguru ke murid-muridnya Imam Bukhari, maka akidahnya sama. Saya pastikan dan saya jamin akidah Asy'ari itulah akidahnya Bukhari. Saya tanya lagi, sebelum Bukhari kalau ikut sunnah lewat siapa? Nah, ini yang disebut sanad. Jadi jangan kebalik-balik. Kenapa kita nggak ikut akidah Syafi'i saja? Ya, Imam Syafi'i tidak menulis risalah dalam akidah, tapi pernah mengkalamkan tentang akidah. Kalamnya dikumpulkan oleh para imam, masuklah ke dalam kitab Al-Baihaqi, judulnya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Muncullah orang memfitnah akidah Asy'ariyah berbeda dengan Asy'ari. Sok tahu ente ya, memalsukan sejarah Imam Asy'ari itu bagi mereka biasa. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Makanya sekarang ini timbul fenomena orang-orang yang mereka berani mengatakan kami secara fikih Imam Syafi'i, tapi secara akidah Asy'ari. Dia tidak mengatakan kami fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i, tidak. Karena dia tahu bahwasanya Syafi'i tidak berakidah seperti mereka. Seandainya mereka mau konsisten, harusnya mereka mengatakan kami fikihnya Syafi'i, akidahnya juga apa? Syafi'i. Bahkan saya katakan lebih utama Anda mengambil akidah Syafi'i daripada cuma sekedar fikihnya. Lebih utama Anda mengambil akidahnya Imam Syafi'i daripada sekedar apa? Fikihnya. Kenapa mereka mengatakan kami Syafi'i secara fikih, secara akidah Asy'ari? Ada yang mengatakan kami secara fikih Syafi'i, secara akidah Maturidi. Ada yang mengatakan kami secara fikih Hambali, secara akidah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak berakidah seperti akidah mereka. Ini isyarat bahwasanya mereka tidak ridho dengan akidahnya Imam Syafi'i. Kalau mereka mau belajar bukunya Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarhus Sunnah lil Muzani, sejak awal pembukaan dari buku tersebut sudah dikatakan Allah dengan zatnya berada di atas arsy. Sehingga sudah membatilkan akidah mereka sejak awal. Namun mereka tidak pernah mengangkat ini. Mereka selalu menukil ulama Syafi'i belakangan. Berkata ini belakang-belakang semua. Misalnya Ibnu Hajar juga tidak menyepakati mereka seluruhnya, atau mereka berkata Nawawi. Ini semua mutaakhirin. Ini semua belakangan, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Kalau antum bicara abad ke-6 ke belakangan, ulama Syafi'iyah semuanya mengatakan Allah di atas. Masih berpegang teguh dengan akidah Imam Syafi'i. Tatkala muncul ilmu kalam, ilmu filsafat dipelajari oleh Al-Baqillani, kemudian ditularkan kepada yang lainnya, akhirnya banyak yang terpengaruh. Ar-Razi terpengaruh. Mulai abad ke-6 dan ke belakang mulai menyimpang atau berubah akidah mereka. Di antaranya mereka terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah dan Jahmiyah, sehingga mereka mengingkari Allah di atas. Nah, kita berusaha
ya mengikuti akidah Imam Syafi'i, bukan hanya fikihnya. Dalam dunia Islam, teman-teman, sering kita mendengar ungkapan fikih Syafi'i, akidah Asy'ariyah. Ungkapan ini sudah sangat akrab, terutama di pesantren, majelis taklim, dan masyarakat awam. Seolah-olah keduanya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Padahal, jika ditelusuri secara ilmiah dan historis, antara fikih Syafi'i dan akidah Asy'ariyah adalah dua hal yang sangat berbeda. Bahkan lahir pada zaman yang berbeda dan dengan latar belakang yang sangat berbeda. Fikih Syafi'i adalah mazhab fikih yang lurus dan kuat dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah dikenal sangat keras terhadap ahli kalam dan ahli filsafat. Dalam banyak riwayat, beliau mencela ilmu kalam dan memperingatkan bahayanya terhadap akidah. Ini penting teman-teman untuk kita catat sejak awal, agar tidak ada anggapan bahwa kritik terhadap Asy'ariyah berarti menyerang fikih Syafi'i ataupun Imam Syafi'i. Itu sebuah keliruan yang sangat besar. Imam Syafi'i, teman-teman, itu hidup di atas manhaj salaf dalam akidahnya. Beliau menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datang dalam nas, tanpa takwil, tanpa tahrif, tanpa tahyif, dan tanpa tamsil. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan Al-Imam Asy-Syafi'i, teman-teman, itu menakwil sifat Allah seperti tangan menjadi kekuasaan ataupun istiwa menjadi menguasai. Ini penting sebagai landasan yang awal, teman-teman. Akidah Asy'ariyah itu baru muncul jauh setelah Al-Imam Asy-Syafi'i itu wafat. Pendiri mazhab ini, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, awalnya adalah seorang tokoh Mu'tazilah selama puluhan tahun. Meskipun beliau kemudian itu bertobat dari Mu'tazilah, tetapi banyak ulama menjelaskan bahwa sisa-sisa metode ilmu kalam masih melekat dalam pendekatan akidah beliau. Disinilah akar masalahnya, teman-teman. Kesalahan mendasar akidah Asy'ariyah adalah mendahulukan akal sebagai hakim atas nas. Meskipun mereka sering mengatakan akal hanyalah sebuah alat. Dalam praktiknya, teman-teman, ketika nas Al-Quran ataupun hadis yang sahih itu bertentangan dengan kesimpulan akal menurut mereka, maka nas itulah yang ditakwil, ditafwid, atau bahkan ditolak makna zahirnya. Nah, contoh yang paling jelas adalah dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan As-Sunnah, teman-teman, dengan sangat jelas menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat istiwa di atas aras, memiliki wajah, tangan, dan turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Semua ini disebutkan dengan bahasa yang sangat jelas dan berulang-ulang kali. Namun, Asy'ariyah menganggap memahami sifat-sifat ini secara zahir sebagai tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini asumsi yang sangat keliru, teman-teman. Kesalahan di sini adalah menyamakan antara menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerupakan dengan sifat makhluk. Al-Sunnah dari kalangan salaf menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah memiliki tangan tetapi tidak seperti tangannya makhluk. Allah itu beristiwa tetapi tidak seperti makhluk duduk. Ini prinsip yang sangat jelas di dalam akidah salaf, teman-teman. Asy'ari justru jatuh kepada dua pilihan yang sama-sama bermasalah, yaitu tafwid dan takwil. Tafwid yang mereka maksud bukan hanya menyerahkan hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sering sekali menyerahkan maknanya juga, teman-teman. Nah, ini sangat bertentangan dengan manhaj salaf. Para sahabat memahami makna ayat-ayat sifat, hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Asy'ariyah justru mengatakan kita tidak tahu maknanya, padahal Al-Quran diturunkan agar untuk dipahami, bukan untuk dibaca tanpa mengetahui makna. Takwil yang dilakukan oleh golongan Asy'ariyah ini, teman-teman, lebih bermasalah lagi. Mereka mentakwil tangan menjadi kekuasaan, istiwa menjadi menguasai, turun menjadi turunnya rahmat. Ini adalah bentuk tahrif, mengubah makna nas yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, ataupun pemahaman para sahabat. Bahkan metode ini sangat mirip dengan Mu'tazilah, teman-teman, dan Jahmiyah, hanya saja dengan bahasa yang lebih halus. Kesalahan berikutnya dalam akidah Asy'ariyah adalah dalam pembahasan iman. Mereka mendefinisikan iman sebagai pembenaran dalam hati saja.
Nah, amal menurut mereka bukan bagian dari iman, teman-teman. Ini bertentangan dengan puluhan dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan bahwa amal adalah bagian dari iman. Para salaf sepakat bahwa iman adalah ucapan, keyakinan, dan amal. Nah, akibat dari definisi iman ala Asy'ariyah ini, teman-teman, itu sangat berbahaya. Pelaku dosa besar tetap disebut sebagai mukmin sempurna dalam sisi iman mereka, hanya kurang dalam amalnya. Padahal para salaf mengatakan iman pelaku maksiat berkurang sesuai dengan maksiatnya. Definisi iman yang salah akan berpengaruh pada sikap terhadap maksiat dan hukum-hukum syar'i. Kesalahan lain adalah sikap Asy'ariyah terhadap hadis ahad. Nah, dalam masalah akidah, sebagian tokoh Asy'ariyah menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah jika tidak mencapai derajat mutawatir. Ini sangat jelas menyelisih manhaj salaf, teman-teman. Para sahabat itu menerima hadis ahad dalam masalah akidah, hukum, bahkan perkara gaib tanpa ragu. Dalam masalah kalam Allah, Asy'ariyah juga menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam nafsi, yaitu kalam maknawi dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara huruf dan suara bukan kalam Allah yang hakiki. Ini sebuah konsep yang tidak dikenal oleh para sahabat maupun tabi'in. Al-Sunnah menetapkan bahwa Allah itu berbicara dengan suara dan huruf sesuai dengan kehendaknya, tanpa menyerupai dengan makhluk. Masalah ini bukan masalah yang kecil, teman-teman, karena berkaitan langsung dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalam Allah itu ditakwil sedemikian rupa, maka banyak ayat maupun hadisnya menjadi tidak dipahami sebagaimana mestinya. Penting untuk kita tegaskan kembali bahwa fikih Syafi'i tidak bermasalah. Fikih Syafi'i adalah mazhab fikih yang muktabar dan diikuti oleh banyak ulama salafi dalam masalah ibadah maupun muamalah. Kesalahan itu terjadi ketika akidah Asy'ariyah dianggap sebagai satu-satunya representasi Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu manhaj salaf dalam akidah dituduh sebagai mujassimah, wahabi, ataupun sesat. Inilah kekeliruan yang besar yang harus untuk diluruskan. Ahlussunnah yang sejati adalah mereka yang mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi SAW dalam akidah dan fikih. Imam Syafi'i sendiri itu berlepas diri dari ilmu kalam dan metode rasional spekulatif yang menjadi pondasi Asy'ariyah.